Halo, perkenalkan nama saya Angelina Peleng dengan NIM 2214-2010-19 dari kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai Early Warning Score dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei, SKF MKes. Apa itu Early Warning System? Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Diri adalah sistem deteksi yang digunakan oleh tim perawatan rumah sakit untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis, untuk memulai intervensi dan manajemen dini, seperti meningkatkan perhatian keperawatan, menginformasikan dokter atau mengaktifkan respon cepat atau tim darurat medis. Parameter yang digunakan dalam alat ini diantaranya tekanan darah sistolik, tingkat kesadaran AVPU, temperatur, frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan nadi. Sistem ini adalah konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan asesmen dan menerapkan scoring parameter fisiologis yang sederhana. Parameter fisiologis EWS. Pernapasan skor 3 kurang dari 8 atau lebih dari 25, skor 2 21 sampai 24, skor 1 9 sampai 11, skor 0 12 sampai 20. SpO2 atau saturasi oksigen. Skor 3 kurang dari 91, skor 2 92 sampai 93, skor 1 94 sampai 95, skor 0 lebih dari atau sama dengan 96. Alat bantu napas, skor 2, ya jika memakai alat bantu napas, skor 0, tidak jika tidak memakai alat bantu napas. Tekanan darah sistolik, skor 3, kurang dari 90 atau lebih dari 220, skor 2, 91 sampai 100, skor 1, 101 sampai 110, skor 0, 111 sampai 219. Nadi, skor 3 kurang dari 40 atau lebih dari 131, skor 2, 111 sampai 130, skor 1, 41 sampai 50 atau 91 sampai 110, skor 0, 51 sampai 90. Tingkat kesadaran, skor 3 jika voice pain unresponsive, skor 0 jika alert. Suhu, skor 3 kurang dari 35, skor 2 lebih dari 39,1, skor 1 35,1 sampai 36 atau 38,1 sampai 39, skor 0 36,1 sampai 38. Algoritma EWS. Skor 0 sampai 1, frekuensi observasi setiap 8 jam, respon klinis, observasi dan dokumentasi. Skor 2 sampai 3, frekuensi observasi setiap 4 jam, respon klinis, observasi dan dokumentasi. Skor 4 sampai 6, frekuensi observasi setiap jam. Respon klinis, perawat melapor ke dokter jaga, perawat mengobservasi pasien bersama dokter jaga setiap jam, perawat mendokumentasi setiap jam, perawat atau dokter jaga melapor ke DPJP, perawat atau dokter jaga mempersiapkan pasien jika mengalami perburukan kondisi untuk perawatan intensif. Skor lebih dari atau sama dengan 7, frekuensi observasi bedside monitoring, respon klinis observasi dilakukan oleh perawat bersama dengan dokter jaga atau DPJP atau intensivis, pemantauan pasien secara terus-menerus dan didokumentasikan per jam, aktifkan Code Blue System jika pasien henti jantung ataupun henti nafas, rencanakan transfer pasien ke ruang ICU dengan menggunakan alat bantu nafas. Apa saja manfaat EWS? 1. Mudah digunakan dan ditafsirkan sehingga memberikan bahasa yang sama di seluruh penyedia layanan kesehatan dan spesialisasi. 2. EWS dapat diterapkan secara universal untuk semua pasien rawat inap tanpa membatasi mereka pada diagnosis penyakit tertentu.
3. Untuk membantu pengambilan keputusan klinis. 4. EWS memiliki efek langsung pada pengurangan kematian dan serangan jantung. 5. Dapat memberikan kepada dokter risiko waktu nyata dan peringatan spesifik tentang faktor risiko berdampak yang dimiliki pasien yang memburuk dan memberikan saran kepada dokter tentang rencana perawatan kesehatan tindak lanjut individual seperti peningkatan pemantauan tanda-tanda vital, penilaian perawat intensif kondisi pasien, dan tinjauan medis yang ditingkatkan oleh dokter. Demikianlah pembahasan saya mengenai early warning score, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.